Top topik yang pertama pemirsa, hingga Jumat sore penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa Bupati Bekasi Ade Kuswara di gedung KPK. Dan sejauh ini KPK belum merinci kasus apa yang menjerat kader PDI Perjuangan itu. Berikut informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Penyidik KPK mengamankan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan 9 orang lainnya. Dari 10 orang itu, 7 diantaranya dibawa ke gedung KPK. Dari 7 orang yang dibawa ke gedung KPK, diantaranya adalah ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara dan 5 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak yang diamankan itu kini masih diperiksa. Dan seiring proses pemeriksaan yang masih berjalan di gedung KPK pemirsa, penyidik juga menyegel ruang kantor Bupati Bekasi di perkantoran Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat. Pantauan di lokasi menunjukkan pintu ruang kerja Bupati telah dipasangi garis segel merah hitam khas KPK. Dan tak hanya ruangan Bupati juga sejumlah ruangan di dinas teknis lainnya dikabarkan turut disegel sebagai bagian dari rangkaian tindakan penegakan hukum. Sementara dari OTT KPK pemirsa, penyidik mengamankan uang ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Kendati demikian, detail berapa jumlah uang yang diamankan akan disampaikan pada saat konferensi pers. Orang yang sudah diamankan, tim juga mengamankan dan menyita barang bukti dalam bentuk uang tunai dalam jumlah ratusan juta. Nanti detailnya kami akan sampaikan saat konferensi pers. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi senyap sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 24 jam di 3 lokasi berbeda. Salah satunya adalah OTT terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait 3 OTT yang dilakukan KPK, sudah bergabung dari gedung KPK rekan kami Dasya yang ada di sana. Dasya, kapan KPK mengumumkan status hukum dari Bupati KPK kali ini, Bupati Bekasi maksud kami, Ade Kuswara yang juga ada sang ayah serta pihak swasta yang juga terjaring dalam OTT? Ya, Yohana dan juga pemirsa Metro TV, saat ini kami masih menunggu informasi lanjutan terkait OTT yang dilakukan oleh KPK dalam kurun waktu dua hari terakhir, tepatnya pada hari Rabu dan juga Kamis di 3 lokasi yang berbeda, yakni di Bekasi, di Banten dan juga di Kalimantan Selatan. Dan salah satunya pemirsa merupakan OTT yang dilakukan di Kabupaten Bekasi. Seperti yang kita ketahui, KPK menangkap sebanyak 10 orang dalam operasi tangkap tangan tersebut dan 7 diantaranya telah dibawa ke gedung KPK. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, salah satu dari 7 orang tersebut merupakan Bupati Bekasi, yakni Ade Kuswara Kunang. Dan informasi terkini pemirsa, tidak hanya Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayah dari Bupati Bekasi tersebut yakni HM Kunang juga turut terlibat dalam OTT tersebut. Namun pemirsa, mengenai status dan juga informasi, KPK masih belum memberikan informasi. Untuk saat ini pemirsa, kami dan juga para awak media masih menunggu konferensi pers mengenai penjelasan juga informasi terkini terkait OTT tersebut yang rencananya pemirsa konferensi pers akan digelar malam ini. Dan pemirsa, sebagai tambahan, dalam OTT ini KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti termasuk berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Dan juga pemirsa, tidak hanya itu, KPK telah melakukan penyegelan di ruang kerja Bupati Ade Kuswara Kunang, tepatnya di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat. Namun pemirsa untuk saat ini masih belum diketahui dasar dari penyegelan tersebut. Demikian informasi. Kembali ke studio. Ya, lalu bagaimana dengan 2 OTT sebelumnya? Apakah KPK juga sudah menetapkan status hukum pada kasus di Kalsel dan juga Banten, Dasya?
Ya, Yohana, terkait dua OTT di Banten dan juga di Kalsel, untuk saat ini kami masih terus menunggu informasi terbaru terkait kedua OTT tersebut, di mana pemirsa terkait OTT yang di Banten. OTT yang di Banten, KPK sudah menangkap 9 orang yang merupakan aparat penegak hukum dan diketahui mereka sempat dibawa ke gedung KPK, namun kasus dugaan pemerasan ini yang melibatkan warga negara asal Korea Selatan ini telah dilimpahkan ke penanganannya ke Kejaksaan Agung. Dan untuk OTT yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan, sebanyak 6 orang pemirsa terduga pelaku telah dibawa ke gedung KPK. Dan mereka tiba dan ke-6 orang tersebut tiba di gedung KPK pada pagi hari ini, tepatnya pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, dan diantaranya 2 di antara ke-6 orang tersebut merupakan aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Dan saat ini Yohana juga pemirsa, KPK tengah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para terduga pelaku, dan sesuai aturan KPK memiliki aturan yakni 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari ke-6 orang tersebut, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi terkait hal tersebut. Dan pemirsa, juga sebagai tambahan, juru bicara KPK menyampaikan bahwa dalam OTT Kalimantan Selatan ini KPK menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu KPK menyampaikan agar para pelaku dapat kooperatif dalam kasus ini. Demikian informasi yang dapat saya berikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Yohana. Baik, terima kasih Dasya Hutauruk sudah melaporkan langsung dari lapangan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung merespon operasi tangkap tangan KPK yang melibatkan 3 oknum jaksa di Kejaksaan Tinggi Banten. Korps Adiaksa mengungkap bahwa pihaknya telah menangani kasus itu lebih dahulu. Koordinasi sudah diserahkan, ada 3 orang, yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF, dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.